lagi acara kau ada di samping. 1, 2, 3. Oke, siapa nama kenalan dulu? Siapa namanya? Naura. Dari SMP mana? MTS Lipi Rangga. Oh hebat. Terima kasih sudah percaya dengan SMA 1. Ya silakan pertanyaan saya dijawab. Asyi Kalista dari kelas 10-4. Jadi setahu Ulun, visi itu adalah keinginan kita untuk sesuatu. Nah, dari kelas 10-3 dari SMP ITS Sanu Amal. Menurut Ulun, visi itu adalah sesuatu kayak kita kedepannya untuk mencita-citakan apa, kita untuk kedepannya kayak motivasi kita kayak itu. Iya, ingin seperti apa terus diwujudkannya dengan misi juga kayak gitu. Keadaan kondisi yang diharapkan, orientasi ke depan yang ingin diwujudkan, cita-cita ke depan, mimpi, beautiful dream, mimpi. Semua perubahan berangkat dari mimpi. Visi itu boleh dikatakan mimpi. Silakan kalian punya mimpi yang besar, cita-cita yang tinggi, ya. Karena itu visi. Nah sekarang visi SMA Negeri 1 Amontai. Berprestasi, kritis, kreatif, dan adaptif di era digital. Di satu Amuntai adalah ingin mewujudkan terwujudnya generasi beriman, berkarakter, berprestasi, kreatif, kritis, dan adaptif di era digital. Berkarakter, berprestasi, kritis, kreatif, dan adaptif di era digital. Perkenalkan, nama Ulun Ariana Saputra dari MTSN 2 Hulu Sungai Utara, kelas X3. Visi SMA 1 Amuntai terwujudnya generasi beriman, berprestasi, kritis, kreatif, dan adaptif di era digitalisasi. Visi SMAN 1 Amuntai yaitu terwujudnya generasi beriman, berkarakter, berprestasi, kreatif, dan adaptif di era digital. Terciptanya generasi beriman, berkarakter, berprestasi, kreatif, kritis, dan adaptif di era digital. Visi SMA dan 1 Amuntai adalah terwujudnya generasi beriman, berkarakter, berprestasi, kritis, kreatif, dan adaptif di era digital. Visi SMA 1 Amuntai terwujudnya generasi beriman, berkarakter, berprestasi, kritis, kreatif, dan adaptif di era digital. Visi misi SMA 1 terwujudnya generasi beriman, berkarakter, berprestasi, kritis, kreatif, dan adaptif di era digital. Visi dari SMAN 1 Amuntai adalah terwujudnya generasi beriman, berkarakter, berprestasi, kritis, kreatif, dan adaptif di era digital. Visi itu langkah operasional, action nyata untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan visi. Langkah-langkah operasional untuk mewujudkan visi tadi disebut visi. Paham ya? Oke, buka bu, apapun warna rambutnya, apapun keyakinannya, semuanya harus bahagia visi. Mengembangkan pembelajaran mendalam, deep learning. Nah, cirinya sekolah unggul itu ada 4, ada 5. Nanti akan saya jelaskan di hari itu. Ciri-ciri khasnya sekolah unggul. Divisi 4 ini diwujudkan,
Misi yang nomor 4, mengintegrasikan teknologi dan literasi digital dalam proses pembelajaran dan pengembangan sekolah. Nanti sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Kalau mencari ikan, cari yang gemuk, yang banyak dagingnya. Tahu artinya? Ya. Baik-baik orang pasti ada sisi hitam. Jelek-jelek orang pasti ada sisi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, malam, pagi, siang, pagi, malam, pilihan dan kurikuler. Pada materi ini akan disampaikan oleh Pak Haji Poliani. Mohon disimak merah dan dicatat yang penting-pentingnya. Pada Bapak, pada Bapak. Sudah tanamkan niat ya, karena pendidikan kita di Indonesia ini itu diharapkan pendidikan terendah tiap orang itu adalah pendidikan 15 tahun. Jadi kalau kalian itu cuma SLTA 12 tahun, itu dulu wajib sekolah 12 tahun sampai SLTA itu dulu. Sekarang minimal di 3. Ini diberikan amanah untuk memberikan masalah tentang kurikulum, yaitu mata pelajaran intrakurikuler dan mata pelajaran kurikuler yang diberikan surat edaran dari Gubernur waktu itu. Golongnya adalah pendidikan sekolah. Yang ketiga, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau dulu namanya PKN, dulu lagi namanya PIP dulunya. Sekarang namanya pendidikan Pancasila. Yang keempat, mata pelajaran matematika umum. Ya, sama di SMP kan, di sini ada juga. Kemudian mata pelajaran IPA ada 3. Itu adalah fisika, kimia, dan biologi. Mau kuliah, kalau mau sudah lulus mau kuliah jadi pengusaha atau bisnis, nah jadi IPS tuh ya diberikan, atau ingin jadi polisi atau psikolog atau sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Naura Arshida Rizka dari kelas 10-4. Izin bertanya Bapak, untuk pelajaran coding itu kayak apa? Ya, terima kasih. Terima kasih. Mata pelajaran coding ini termasuk mata pelajaran baru yang dulu belum ada. Karena adalah program pemerintah diwajibkan mata pelajaran coding, ya, atau KKA, kecerdasan buatan itu kalian bisa memahami. Sekarang itu ada namanya, kita menggunakan aplikasi AI. Perkenalkan, nama Ulun Riana dari kelas 10-3. Izin memberitahukan Bapak karena ketika kita sudah naik ke kelas 11 itu ada berapa jurusan, apa aja jurusannya, dan apakah kita yang memilih sendiri atau dipilihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Mutiara Maria dari kelas 10-5. Tadi izin bertanya, Jadi, tadi saya ada disebutkan untuk pelajaran matematika umum. ya, Ada matematika lanjutan. ada, Untuk perbedaan dari sebuah matematika itu apa Pak? ya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya dari Sarah
Ya, kalau katakan dari kalau ya. Ya. Itu nanti pada semester 2 di kelas 10 kalian diminta untuk memberikan keterangan nanti kalian itu kalau sudah lulus mau kemana kuliahnya, terutama nanti dibimbing oleh guru wali dan guru kita termasuk wali kelas 3, sehingga nanti dalam memilih mata pelajaran pilihan di kelas 11 itu tepat sasaran, harus ada sebagai pendukung nanti kalian dalam memilih atau mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Dan nanti hubungannya ya, mapel pilihan itu yang kalian pilih nanti adalah untuk mengikuti PKA. Nah, PKA itu tes kemampuan akademik yang diperlukan untuk masuk perguruan tinggi yang tidak ada di mata pelajaran di lain. Nanti mata pelajaran pilihan itu ada 5 nanti. Ya, itu adalah IPA, IPS, dan kewirausahaan. Tadi ada pertanyaan apa itu kewirausahaan ya, mata pelajaran prakarya. Pendidikan kewirausahaan itu adalah pendidikan untuk membangun dan membina jiwa Anda untuk berwirausaha. Jadi tidak semua ini yang jadi pegawai negeri swasta harus ada ilmunya. Kenapa dulu ada sekarang ada? Nah, kurikuler. Kalau dulu namanya adalah P5. Adalah P5 dulu. SMP. Apa P5 itu? Penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi seperti itu. Cuma di sini difokuskan kalau itu adalah ke arah karakter, pembinaan karakter. Ya. Bukan produk, bukan berupa produk, tapi pembinaan cara sikap dan kurikuler itu terbagi tiga kegiatan. Bisa pertama adalah kolaborasi disiplin ilmu. Misalnya nanti Anda menggabungkan antara ilmu fisika dengan matematika. Nanti berbentuk apa karyanya? 2 mapel EPS dan 2 mapel IPA. Di IPA tadi kimia dan fisika, lalu yang dari IPS biologi dan 2 sosiologi. Saya Kaidir Azra dari SMP Negeri 4 Balikpapan. Jadi mapel IPA ya ada biologi sama kimia, IPS ada sosiologi sama ekonomi. Bu Mahria, Ibu guru mapel bahasa Indonesia di kelas 10 dan tahun ini diamanai sebagai wali kelas di 10-2. Bahas selanjutnya ini adalah tata tertib dan budaya sekolah. Dengan itu, nah, untuk sebelum kita memasuki materi itu, tadi pagi ada Ibu Rina menyampaikan bahwa kalau visi misi itu adalah GPS sekolah, menentukan tujuan dan arah jalan sekolah. Tapi kalau tata tertib sekolah dan apa tadi budaya sekolah itu menunjukkan rambu-rambu di sekolah. Ya, balik. Lihat punggung tangannya.
Ayo, pijit yang enak. Yang enak warnanya putih, abu-abu. Nah, untuk Selasa dan Kamis, Bu Hantian memakai batik yang akan dibeli dari sekolah. Nah, itu Selasa dan Rabu bawahannya juga abu-abu. Untuk Jumat pakaian pramuka. Tapi besok karena ada kegiatan pagi ceria, pertemuan pagi ceria, maka besok seragam Bu Hantian adalah olahraga. Boleh ada warna lain, ada putihnya kan, ada oranye atau apa, terserah, cuma sedikit. Misalnya talinya aja atau tapak bawahnya putih silakan. Ada mesti hitam semuanya. Kemudian untuk hari Senin, bagian laki-laki wajib memakai dasi lah. Bagi laki-laki aja, perempuan beda. Jadi dasi bagi laki-laki. Itu berlebihan kan kadang-kadang. Kalau berlebihan, benar-benar satu orangnya lah. Kalau dalam kecil kan apa-apa, silakan pakai emas, cincin, alat-alatnya silakan. Kemudian, poin yang kedua tuh, garis bawah. Siswa putri tidak membawa dan memakai make up berlebihan. Arti berlebihan apa? Contoh, pakai bulu mata palsu, itu berlebihan sudah. 2. Pakai lipstick, sudah ada di sekolah. Kemudian apabila kalian izin, entah sakit ataupun bepergian, silakan bikin surat. Surat tidak mesti surat tertulis, bisa aja surat online. Surat online paham? Ditulis saja di WA, kirimkan kepada wali kelas. Kalau Jumat Takwa itu duha, yasin, kemudian ada kuliah duha itu kegiatannya. Kemudian kalau Jumat bersih pasti apa? Bersih-bersih. Nanti kalian hari Jumat ada tuh Jumat bersih. Di jadwal MPLS ada. Kemudian kalau Jumat sehat itu kegiatannya duha, baca yasin, terus jalan sehat. Kita keliling. Keluar di luar sekolah kita jalan semuanya, jalan sehat. Kemudian Jumat pagi ceria ini seperti yang akan kita lakukan besok. Kegiatannya adalah duha, yasin sama setiap hari. Kita senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Kaya, baru doa. Pagi ceria itu akan kita lakukan besok. Sekilas tentang KIR itu kita akan belajar tentang karya tulis. Kita akan berlatih tentang bagaimana sih menulis karya tulis, bagaimana kita menulis artikel ilmiah dari berbagai macam mata pelajaran. Jadi yang targetnya kita akan mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah yang tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jumat sehat, Jumat takwa, Jumat bersih, Jumat wali kelas, Perkenalkan, nama orang Putri Almaya dari kelas 10-5. Untuk kegiatan Jumat itu ada Jumat Takwa, Jumat Bersih, Jumat Ceria, Jumat Bergiji, sama Jumat Literasi. Ibu Hajah Rahmawati MPD yang telah menyampaikan dan memaparkan tentang tata tertib dan budaya sekolah. Nah, ingat tadilah yang Bapak sebutkan tadi, bahwa tata tertib itu adalah rambu-rambu kita dalam bersekolah, dan budaya sekolah adalah kebiasaan baik dalam kita bersekolah.
Makan.